Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Deal Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini, yaitu tentang bagaimana China sekarang ini mula ketar-ketir dan menyebabkan fitnah terhadap timnas Indonesia, mempengaruhi dan juga untuk melemahkan timnas Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat video yang menarik ini. Mengatakan naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders itu tidak sah karena menurut mereka naturalisasi Eliano dan Mads Hilgers itu pengambilan sumpahnya diambilkan di Belgia, jadi tidak sah. Yang sahnya itu seharusnya sumpah Eliano dan Mads itu diambil di Indonesia. Makanya karena menurut mereka nggak sah, Cina berencana akan melaporkan Indonesia ke AFC dengan harapan ketika dilaporkan Indonesia akan kena sanksi dan pengurangan poin. Jadi kalau Indonesia dikurangi poinnya, Cina yang bakalan lolos ke round 4. Itu harapan Cina. Aduh 163.com, harusnya kau baca dulu undang-undang Indonesia ya. Di undang-undang kewarganegaraan itu tidak ada disebutkan pengambilan sumpah harus dilakukan di Jakarta, nggak ada. Tapi di situ disebutkan di wilayah Republik Indonesia. Nah, menurut hukum internasional, konsulat dan duta besar itu kan masuk wilayah negara yang bersangkutan. Jadi kalau kedutaan besar Indonesia di Belgia, yaitu wilayah Indonesia. Jadi lucu aja ya, media Cina ini ya. Harusnya kalian itu belajar bahasa Indonesia dulu lah. Aku aja yang orang Indonesia bisa kok bahasa Mandarin. Enak aja kau mau Indonesia pengurangan poin. Yang ada kau nanti kena bantai tanggal 15 ya. Salam di Mateo. Ya, ini adalah bila saya bacakan. PSSA minta supporter bersatu hadap tuduhan media Cina. Arya Sinulinga meminta agar pencinta sepak bola tanah air, yaitu Indonesia, bersatu saat ada beberapa pihak yang ingin memecah belah konsentrasi timnas Indonesia. Media Cina 163.com belum lama ini menyebut naturalisasi dua pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders, tidak sah. Bahkan dalam artikel tersebut, media Cina tersebut mengkritik keras proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders yang disebut-sebut tak sesuai prosedur. Nah, ini adalah antara teknik yang digunakan oleh China, guys. Ini nampak benar ya, betapa pasukan timnas China itu mula ketar-ketir, mula takut, mula merencana sesuatu yang di luar laga. Karena ini adalah permainan minda, permainan hati, moral dan juga antara beberapa langkah-langkah mereka untuk melemahkan timnas Indonesia. Mereka tidak tahu bahwa anak-anak buah Shin Tae-yong itu telah pun diterapkan semangat kepasukanan, semangat tidak pernah mengalah, semangat tidak pernah untuk luntur. Apatah lagi dengan hoax ini yang sekadar berita di angin lalu, guys. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Harusnya sebegitu. Dan saya berharap kita selaku pendukung, tidak kisah pendukung daripada Indonesia maupun pendukung daripada Asia sendiri, harus sama-sama yang mendukung agar perkara ini tidak menjadi satu berita yang dikatakan benar. Karena ini adalah satu yang hoax, adalah satu cara perang psikologi untuk menarik perhatian golongan-golongan yang tertentu untuk mengkaji semula, untuk menimbulkan rasa doubt, menimbulkan rasa tidak puas hati, menimbulkan rasa kebingungan, menimbulkan rasa ragu-ragu tentang beberapa pihak untuk mereka mengkaji sama-sama. Itu adalah teknik mereka untuk melemahkan, untuk sengaja memberikan lencongan kepada pemain-pemain timnas Indonesia ini, karena mereka tahu apabila sah Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders ini menjadi naturalisasi, mereka benar-benar bingung, mereka benar-benar bingung dan akan melakukan apa saja teknik kotor, apa saja teknik-teknik yang bisa melemahkan pasukan ini. Dan saya juga berharap
agar pendukung-pendukung, sama ada pendukung itu daripada Indonesia maupun juga di luar negara, harus sama-sama mendukung, dan juga agar menindakkan apa juga hoax yang diberikan, yang tuduhan yang diberikan kepada timnas Indonesia, guys. Ayo kita lanjut. Media Cina kirim permintaan ke Bahrain jelang hadapi timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia kontra Bahrain telah menarik perhatian luas termasuk menuai sorotan dari media Cina Sohu. Terlebih, Cina juga bakal menjadi lawan skuad Garuda selanjutnya. Merasa terancam dengan perkembangan skuad Merah Putih, Sohu menilai peluang Cina lolos ke Piala Dunia 2026 harus mengandalkan dukungan tim lain, karena mereka berada di juru kunci grup C saat ini. Sementara Bahrain menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat dengan perolehan 2 poin. Sohu sendiri menyebut target Cina di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Itu artinya, Cina harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, yang mana berada di urutan peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu pun meminta agar Bahrain mampu mempermalukan timnas Indonesia pada laga nanti, supaya Cina bisa mengangkangi pasukan Sintayong. Menariknya, media tersebut pun turut menyinggung perbedaan ranking FIFA timnas Indonesia yang saat ini menempati 129 dunia, yang sangat jomplang dengan Bahrain yang saat ini menempati 76 dunia. Sehingga Sohu menilai Bahrain lebih kuat ketimbang timnas Indonesia. Bahkan mereka terkesan merendahkan kualitas para pemain naturalisasi skuad Garuda asuhan Sintayong. Merendahkan pemain naturalisasi yang baru pun resmi menjadi warga Indonesia ini direndah-rendahkan, guys. Belum pun lagi bermula laga ini, mereka telah menghamburkan pembohongan, menghamburkan kata-kata yang tidak masuk akal, dipersoalkan ranking Indonesia itu di ranking ke-129 berbanding dengan Bahrain di ranking ke-76. Mereka nggak tahu ya kalau yang dahulu itu di rank Australia yang di ranking ke-24 juga sudah bisa imbang kekuatan mereka, apalagi saya rasa di dalam ranking ke-76. Tetapi kita pada masa yang sama tidak harus leka juga. Saya percaya timnas Indonesia ini tetap fokus, tetap melakukan latihan psikologi secara pikiran mereka hanyalah untuk memenangi pertandingan, agar segala tumahan-tumahan ini, segala penghinaan ini akan dibayar ketika mereka menentang Bahrain nanti yang berada di tangga ke-76. Dan China sendiri menjolok-jolok ataupun menghina-hina kedudukan Indonesia, karena telah terbukti guys, beberapa laga sebelum ini walaupun Indonesia itu di bawah ranking pihak lawan, mereka tetap mampu mengimbangi, mereka tetap mampu untuk memberikan tekanan, mereka tetap memberikan saingan yang hebat kepada pihak lawan, sehingga kan beberapa coach beberapa pihak lawan itu tidak mampu untuk membaca taktikal, tidak mampu untuk membaca teknik serangan dan juga pertahanan yang akan ditampilkan oleh Sintayong ketika laga itu guys. Itu yang terjadi ketika perlawanan menentang Australia sebelum ini, dan kita harap itu akan berlaku. Biarlah pihak lawan meremehkan kita, biarlah China meremehkan Indonesia, yang penting Indonesia ataupun timnas Garuda ini tetap fokus kepada laga seterusnya, yaitu menentang Bahrain. Dan jika benar-benar China ingin bertarung secara aman, bertarung secara adil, mereka seharusnya tidak memburuk-burukkan timnas Indonesia. Bermainlah secara baik, bermainlah secara positif, tidak memburuk-burukkan timnas yang lain. Dan juga alangkah baiknya jika mereka mendukung satu sama lain, karena kita tidak tahu, mungkin sekarang ini kita berada di atas dan kemudian hari kita mungkin berada di belakang guys. Nah, ayo Indonesia, ayo timnas Garuda, biarkan Anda tetap semangat, biarkan Anda tetap fokus, jadwalkan timnas Indonesia kali ini dapat membawa pulang 3 mata berharga guys. Ayo Garuda, ayo timnas Indonesia. Jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye semuanya.